Dalam rentang 2 dekade ke belakang, terdapat perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan setiap individu untuk saling terhubung. Ruang ini memungkinkan setiap individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, hingga membangun identitas diri melalui berbagai platform yang ada, seperti Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, dan berbagai media sosial lainnya. Tapi, di balik kemudahan teknologi yang kita rasakan, seperti mempercepat proses belajar, memperluas wawasan, dan memperoleh penyebaran informasi secara cepat, muncul berbagai perilaku yang mencerminkan rendahnya kesadaran etika berdigital. Kasus seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, perundungan cyber atau cyberbullying, body shaming, doxing, bahkan membuka aib orang lain di media sosial, sampai ke penyebaran foto dan informasi pribadi tanpa izin semakin marak terjadi. Rumusan masalah ini berfokus pada bagaimana etika digital didefinisikan dan diterapkan pada era teknologi saat ini, serta bagaimana ajaran Islam memberi pedoman untuk berinteraksi secara beradab di ruang digital. Penelitian ini juga membahas perilaku digital yang bertentangan dengan nilai akhlak Islam, cara penerapannya dalam kehidupan online, serta dampak dari tidak diterapkannya etika digital terutama pada remaja dan mahasiswa sebagai pengguna paling aktif media sosial. Dari rumusan tersebut, dapat kita lihat bahwa penelitian ini tidak hanya ingin memahami etika digital dari sisi teori saja, tetapi juga ingin menekankan bagaimana nilai-nilai Islam dapat dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari di dunia maya. Hal ini penting karena perilaku digital yang kurang beretika dapat mempengaruhi karakter, hubungan sosial, bahkan pola pikir generasi muda. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perlunya membangun budaya digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai akhlak dalam Islam. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori ini mengacu pada 3 unsur utama. Yang pertama adalah etika digital, yang kedua adalah akhlak dalam Islam, dan juga yang ketiga adalah pedoman etika digital dalam Islam. Yang pertama adalah etika digital. Etika digital sendiri itu apa? Mencakup nilai moral yang mengatur perilaku seorang dalam melakukan aktivitas di dunia maya atau dunia online, termasuk bagaimana dia berkomunikasi, menjaga privasi, bersikap jujur, dan juga bertanggung jawab atas apa aktivitas yang dilakukan di dunia maya dan dunia digital tersebut. Yang kedua adalah akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam sendiri menekankan pentingnya akhlak dalam seluruh aspek kehidupan. Akhlak merupakan panduan perilaku berdasarkan Al-Quran dan juga hadis yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah dan juga dengan sesamanya. Dan juga dalam konteks digital ini, akhlak dalam Islam itu berlaku karena tulisan dan juga komentar terhadap ucapan akan diperhitungkan nantinya. Yang ketiga, ada pedoman etika dalam digital dalam Islam. Islam mengajarkan berbagai prinsip untuk berinteraksi di ruang digital. Yang pertama adalah menjaga lisan, yaitu menjaga bagaimana setiap kata dari kita tidak akan menyakiti atau merendahkan orang lain. Yang kedua adalah tabayun. Tabayun itu adalah memverifikasi atau mengecek informasi sebelum menyebarkan agar tidak terlibat dalam penyebaran hoax. Yang ketiga adalah larangan gibah atau fitnah, yang juga berlaku untuk tulisan digital seperti komentar menghina atau menyebarkan aib pada seseorang. Yang keempat adalah menjaga privasi. Menjaga privasi yaitu tidak membocorkan informasi pribadi atau rahasia orang lain. Yang kelima adalah menjaga pandangan dan kesopanan. Dan yang terakhir adalah kesadaran jejak digital, bahwa setiap tulisan dan Masuk juga ke interaksi bagian akan metode tercatat penelitian. seperti Jadi halnya setiap penelitian ini ucapan menggunakan yang pendekatan dilontarkan kepada kualitatif seseorang. melalui observasi dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan mengamati perilaku digital remaja dan mahasiswa pada platform seperti TikTok, Instagram, X, dan WhatsApp. Aspek yang diamati meliputi cara berkomentar, kebiasaan berbagi informasi, penyebaran aib, body shaming, serta penggunaan privasi. Studi literatur dilakukan dengan menelaah ayat Al-Quran, hadis, buku akhlak, jurnal etika digital, serta penelitian yang relevan untuk membangun landasan teori mengenai etika digital dalam Islam. Hasil observasi menunjukkan banyak interaksi digital mencerminkan rendahnya etika komunikasi. Komentar kasar, hinaan, dan makian ditemukan dalam jumlah besar. Body shaming
sering dianggap sebagai candaan normal dan bahkan mendapat dukungan dari pengguna lain. Selain itu, banyak komentar bernada meremehkan, terutama yang mengaitkan kesalahan dengan usia. Humor sarkastik dan penyalahgunaan narasi agama juga muncul, misalnya mengaitkan kekurangan fisik seseorang dengan takdir secara merendahkan. Pola-pola ini berpotensi menormalisasikan perilaku negatif, menciptakan bias publik dan menurunkan empati pengguna media sosial. Analisis perspektif dalam Islam. Dalam Islam, segala bentuk perkataan yang menyakiti atau berkata kasar sangatlah dilarang. Hinaan bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW yang memerintahkan agar berkata baik atau lebih memilih untuk diam. Body shaming dianggap merendahkan ciptaan Allah, sedangkan pemberian julukan buruk jelas dilarang dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Humor yang menyinggung dan menyakiti tidak dibenarkan meskipun disampaikan secara bercanda. Penggunaan narasi agama untuk mengajak seseorang termasuk menyimpang dari nilai rahmah dalam Islam. Selain itu, Islam menekankan setiap ucapan akan dicatat oleh malaikat, termasuk komentar digital, sebagaimana bahwa aktivitas online memiliki tanggung jawab moral yang beratnya dengan interaksi secara langsung. Kesimpulan dari proyek kami yaitu riset ini menyimpulkan bahwa perilaku digital remaja dan mahasiswa saat ini masih jauh dari nilai etika Islam. Banyak interaksi online berupa hinaan, candaan ofensif, body shaming, dan ujaran negatif lainnya. Padahal Islam telah memberikan pedoman jelas untuk menjaga lisan, menghormati sesama, dan juga menghindari perkataan yang menyakiti. Penerapan etika digital berdasarkan ajaran Islam sangat penting demi terciptanya ruang digital yang lebih sehat, beradab, dan mencerminkan akhlak seorang muslim. Kesadaran bahwa setiap jejak digital bernilai moral seharusnya menjadi pengingat bagi setiap pengguna media sosial. Berikut merupakan saran dari penulis sebagai bentuk evaluasi setelah mengobservasi masalah yang ada. Pertama, pengguna media sosial, khususnya pelajar dan mahasiswa, sangat disarankan untuk memperdalam pemahaman mengenai adab berbicara dalam Islam. Kegiatan edukatif seperti kajian, seminar, atau kurikulum PAI dapat memasukkan topik khusus mengenai etika berdigital. Lalu selanjutnya, sebelum mengomentari sesuatu di media sosial, pengguna hendaknya mempertimbangkan dampak terhadap orang lain. Prinsip katakan yang baik atau diam perlu dijadikan pedoman utama ketika berinteraksi di ruang digital. Ketiga, meskipun humor merupakan bagian dari budaya internet, pengguna sebaiknya lebih selektif agar tidak menjadikan fisik, kekurangan, atau kondisi seseorang sebagai bahan candaan. Humor positif lebih dianjurkan karena sejalan dengan akhlak Islami. Keempat, pengguna media sosial dapat mulai membiasakan diri untuk menahan komentar negatif serta mengedepankan empati dan penghargaan terhadap martabat manusia. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan ukhuwah dan kasih sayang. Dan yang terakhir, sekolah, kampus, dan keluarga perlu memberikan bimbingan lebih intensif terkait penggunaan media sosial yang sehat dan beretika. Pembiasaan akhlak mulia sejak dini dapat mencegah perkembangannya budaya ujaran kebencian.